Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ika Oktaviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, hari Rabu, 14 Desember 2022, saya melaksanakan video praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru pada kelas 11 materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan siapkan Mbak Im. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Bunda absen dulu ya. Aditya ada Aditya? Kemana Adik? Sakit ya? Oke. Alifa, Anissa, Hairani Safitri, Cut Sakila, Cut Zahra, Glory, Mirza Ananda, Muhammad Bar Ibrahim. Nah ya, berarti cuman Adit yang nggak hadir ya, sakit ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda mau tanya dulu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pembelajaran semua dalam keadaan baik ya, sehat. Coba perhatikan gambar berikut ini ya, perhatikan. Lihat, ada dua kondisi. Yang pertama ini ada suatu reaksi, kemudian ada reaksi yang kedua, sama reaksinya. Nah, dari kedua gambar ini, dari gambar reaksi A dan B, itu manakah yang dinamakan tumbukan efektif? Yang mau menjawab silahkan angkat tangannya, silahkan menjawab. Yang mana dari gambar A dan gambar B? Yang mana yang dinamakan tumbukan efektif? Cut, silakan Cut. Jawabannya gambar yang B, Bunda. Gambar yang B. Karena energi kinetiknya lebih besar terjadi di situ. Antara atom Cl dengan Cl yang satunya terjadi tumbukan dengan energi yang lebih besar. Oke, tadi jawaban Cut karena energinya itu cukup. Ya, dia bertumbukan pada si Cl dan Cl itu tepat bertumbukan atau arahnya tepat. Jawabannya benar ya. Berarti bagus sekali, jawabannya adalah yang gambar B. Dimana kita lihat juga lain selain dari faktor yang ini. Ini lihat produknya, ya kan? Produknya itu terbentuk adalah siapa? NO2 dan Cl2. Sedangkan kalau untuk yang A belum terbentuk kan, ini masih sama seperti si reaktan. Berarti tidak terjadi reaksi. Ingat ya, tumbukan yang efektif itu syaratnya ada dua. Yang pertama ada arahnya tepat, kemudian yang kedua energinya cukup. Oke. Nah, kita lanjut lagi, kita lihat. Ada dua kondisi pada gambar 1 dan gambar 2. Ada dua kondisi. Yang gambar 1 ini apabila pakunya letaknya di dalam rumah. Nah, kemudian di gambar 2, pakunya ini letaknya di luar rumah. Nah, menurut kalian dari dua gambar ini,
Apa yang membedakannya? Kemudian faktor apa yang mempengaruhinya? Apakah ada perbedaan laju reaksi antara gambar 1 dan gambar 2? Silakan yang mau menjawab, tunjuk tangannya. Silakan Glory. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor suhu. Kalau di dalam ruangan itu suhunya lebih terjaga, sedangkan kalau di luar dia ada hujan, matahari, suhunya tidak seimbang. Faktor konsentrasi. Oke, konsentrasi siapa? Konsentrasi air hujan. Sudah benar ya? Selain suhu, juga ada yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi. Konsentrasi apa? Air hujan. Kemudian, berarti perbedaannya gambar 1 perkaratannya lebih lama, gambar 2 perkaratannya lebih cepat. Karena ada salah satunya faktor konsentrasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu faktor yang mempengaruhi laju. Salah satunya nanti kita bahas tentang konsentrasi. Dan terakhir adalah faktor luas permukaan. Oke ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak Bunda semua mampu menganalisis faktor pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua juga mampu menganalisis faktor pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui diskusi kelompok. Nah, untuk mekanisme pembelajaran nanti kalian akan Bunda bentuk kelompok, Bunda bagikan LKPD-nya, kemudian nanti ada kegiatan diskusi. Nah, nanti dari kegiatan diskusi, setelah diskusi akan ada presentasi ya. Nanti pada saat presentasi akan Bunda acak pilih urutannya tidak sesuai dengan urutan kelompok. Jadi, untuk penilaiannya hari ini, itu yang pertama ada 3 aspek. Aspek pertama itu adalah aspek sikap. Sikap nanti akan Bunda nilai dari kegiatan kalian selama pembelajaran hari ini. Apakah kalian bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab terhadap tugas yang kalian dapatkan. Kemudian aspek selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini akan Bunda lihat dari LKPD yang sudah kalian kerjakan hasilnya, kemudian Bunda lihat dari kuis. Kita setelah di akhir pembelajaran ada kuis. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga faktor aspek dari si keterampilannya. Nanti ini dari pada saat kalian mempresentasikan. Ya, pada saat mempresentasikan akan Bunda lihat bagaimana cara kalian mempresentasikan, memaparkan hasil diskusi. Oke. Nah, selanjutnya Bunda sudah bentuk kalian dalam sudah tentukan kelompoknya. Silakan semua duduk dalam kelompoknya. Di mejanya kan ada nama kelompok, bergerak ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah semuanya duduk dalam kelompok? Oke, ini akan Bunda bagikan LKPD dan modul ajarnya. Silahkan dilihat dulu sampai Bunda selesai membagikan untuk semuanya. Ya, sama-sama. Sudah semua diterima LKPD-nya dan modulnya? Sudah, oke. Baik, coba perhatikan dulu. Setelah ini coba perhatikan di bagian LKPD itu ada orientasi masalah. Nah, di situ ada video yang akan nanti setelah ini akan diputar. Nah, tugas kalian adalah memperhatikan dan menyimak video yang akan Bunda putar. Kemudian tentukan apa kira-kira permasalahan yang ada di dalam video itu. Nanti permasalahan itu akan kita diskusikan lagi setelah videonya selesai ya. Jadi perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama video yang akan Bunda tayangkan. Videonya sama seperti yang ada di LKPD. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari keping magnesium dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang lain. Perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat.
Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya. Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Kepingan besar batu kapur memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksinya paling lama. Serbuk batu kapur memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksinya paling cepat. Oke, nah kira-kira menurut kalian dari video yang sudah ditayangkan, apa yang menjadi masalah dari video itu? Siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Tadi ada nggak perbedaan lajunya? Ada kan? Berarti itu kira-kira menjadi pertanyaan nggak sama kalian? Kenapa sih bisa beda seperti itu? Saya Bunda. Rumusan masalahnya Bunda, mengapa bongkahan kapur lebih lama larut dibandingkan dengan serbuk? Saya Bunda. Mengapa semakin tinggi konsentrasinya semakin cepat laju reaksinya? Mengapa semakin tinggi konsentrasi semakin cepat laju reaksi? Kan ada dua tadi kan, faktor luas permukaan dan konsentrasi. Masih ada lagi? Satu lagi? Ada? Nggak ada? Oke, sama-sama ya, kita rumuskan sama-sama untuk mengambil kesimpulan apa sih masalah yang ada dari video yang sudah ditayangkan tadi. Yang pertama, mungkin bisa kita ambil secara umum. Yang pertama kita bilang apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video yang sudah ditampilkan. Kan setiap percobaan ada perbedaan laju, ya kan? Nah, itu masalah yang pertama secara umum. Oke, kemudian yang kedua tadi apa? Mengapa bongkahan lebih lama dia habis bereaksi daripada dalam bentuk serbuk. Oke, itu pada bagian luas permukaan. Kemudian yang ketiga tadi dari kelompok 2, mengapa kenaikan konsentrasi itu menyebabkan laju reaksi semakin cepat atau semakin tinggi. Oke ya, itu berarti ada 3, udah kita putuskan. Yang pertama, apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video yang sudah ditayangkan. Nanti itu tuangkan ke dalam LKPD kalian di bagian rumusan masalah. Ada 3 tadi ya. Apa yang menyebabkan laju reaksinya berbeda. Kemudian yang kedua, mengapa dalam bentuk bongkahan lebih lama bereaksi daripada bentuk serbuk. Kemudian yang ketiga, mengapa konsentrasi yang tinggi menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Oke, nah sekarang kalian tuangkan ke dalam LKPD pertanyaan rumusan masalah tadi, kemudian di bagian hipotesis tuangkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah sama-sama tadi kita rumuskan. Ya, itu secara menurut pendapat kalian, hipotesis itu jawaban sementara. Silahkan dikerjakan setiap kelompok LKPD-nya. Bunda kasih waktu sampai dengan pukul 10.30. Ya, oke, baik, silakan bekerja.
Dah, silakan perhatikan dulu, Bunda jelaskan dulu mekanisme presentasi. Sudah. Jadi nanti bagian mempresentasikannya yang pertama itu kelompok pertama adalah mempresentasikan bagian hipotesis masalah, rumusan masalah dan hipotesis, ya. Kemudian kelompok yang kedua itu nanti menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, kelompok ketiga pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, yang terakhir menyampaikan kesimpulan kelompok 4 ya. Nah, nanti akan Bunda acak kelompoknya. Pada saat mempresentasi seluruh anggota kelompoknya silahkan maju ke depan. Jika ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan. Untuk kelompok pertama, untuk materi yang pertama mengenai rumusan masalah dan hipotesis, silahkan Bunda persilahkan kelompok 3. Silahkan kelompok 3 maju seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video di atas, tuliskan permasalahan apa saja yang timbul di pemikiran kalian. Diskusikan bersama anggota kelompok. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab perbedaan laju reaksi dari kedua video yang ditayangkan? Yang kedua, mengapa bongkahan kapur lebih lama larut dibandingkan serbu? Yang ketiga, mengapa semakin tinggi konsentrasi semakin cepat laju reaksi? Untuk jawaban yang pertama, yang menjadi penyebab perbedaan laju reaksi ialah faktor yang mempengaruhinya, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Yang kedua, karena bongkahan kapur memiliki luas permukaan lebih kecil dibanding serbu. Untuk jawaban yang nomor 3, karena semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang akan sering terjadi pertumbukan, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Oke, baik. Dari kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kemudian presentasi dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 sangat bagus jawabannya mengenai hipotesis masalah yang sudah mereka temukan. Nah, baik, kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya mengenai pengaruh konsentrasi. Itu adalah yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Bunda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video percobaan yang telah ditayangkan sebelumnya? Jawabannya adalah yang menyebabkan perbedaan laju reaksi ialah konsentrasi larutan HCl-nya. Yang kedua, apa yang kalian ketahui mengenai konsentrasi larutan? Jawabannya ialah konsentrasi larutan jumlah zat yang terletak dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang memungkinkan tumbukan terjadi lebih banyak. 3. Bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi? Jawabannya, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat terjadi, begitu pula sebaliknya. 4. Mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi? Kaitkan dengan teori tumbukan. Jawabannya, karena konsentrasi larutan yang besar memiliki partikel yang banyak pula. Partikel tersebutlah yang akan sering saling bertumbukan sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bun. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, apakah boleh membandingkan laju reaksi terhadap konsentrasi pada senyawa yang berbeda? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tidak boleh membandingkan jika senyawanya berbeda, karena jika ingin membandingkan konsentrasinya, maka semua komponennya harus sama. Suhunya, luas permukaannya, zat yang dipakai juga harus sama. Yang boleh berbeda hanya konsentrasinya saja. Karena kalau zatnya berbeda, sifat dari zatnya juga berbeda, tidak sama. Ada yang pekat, ada yang tidak pekat, ada yang lemah, ada yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali jawabannya karena
Tadi pertanyaannya, karena kalau kita membandingkan dua dalam keadaan yang berbeda, sudah pasti dia zatnya harus sama. Karena kayak tadi, misalnya HCl dan asam cuka, itu nggak boleh disamakan karena HCl adalah asam kuat, sedangkan asam cuka itu adalah asam lemah. Ya, jadi nggak boleh dibandingkan apabila dia apabila zatnya atau senyawanya itu berbeda, ya harus sama. Yang kalau dipengaruhi oleh konsentrasi berarti hanya lihat konsentrasinya saja yang berbeda, sedangkan yang lainnya adalah sama. Oke ya. Nah, lanjut lagi untuk yang bagian pengaruh luas permukaan, silakan kelompok 2 mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video percobaan yang telah ditayangkan sebelumnya? Jawabannya, semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil pula tumbukan yang terjadi antar partikel. 2. Bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan? Semakin kecil partikel zat padat, maka akan memperluas permukaan bidang sentuh zat tersebut. 3. Bagaimanakah hubungan atau pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Luas permukaan yang semakin besar akan memperbesar laju reaksi, karena semakin besar luas permukaan, semakin banyak juga luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin cepat laju reaksinya terjadi. 4. Mengapa besarnya luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Kaitkan dengan teori tumbukan. Karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan yang efektif antar partikel semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Berikan contoh penerapan dari faktor luas permukaan terhadap laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada saat mau memasak daging, agar dagingnya lebih cepat masak, kita pasti akan memotong-motong ukurannya agar lebih kecil. Yang kedua, pengunyahan makanan pengaruhi pencernaan di dalam perut. Jadi semakin kecil punyahan makanan itu, maka semakin mudah pencernaan itu mengolahnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kesimpulan yang telah kami buat berdasarkan video yang telah ditayangkan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah perbedaan laju reaksi dapat disebabkan oleh konsentrasi dan luas permukaan. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi, dan semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksi. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis yang telah didapatkan bisa diterima. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah sangat baik menyampaikan hasil diskusinya pada saat presentasi. Nah, selanjutnya ini Bunda akan ada soal, hanya 3 soal. Yang ingin menjawab silakan tunjuk tangannya, karena nanti ini ada hadiah di akhir ya. Jadi soalnya hanya 3, jadi cuma 3 orang yang dapat. Ya, silakan lihat soalnya, kemudian tunjuk tangannya dulu, Bun, saya ingin menjawab, baru setelah Bunda persilahkan baru boleh menjawab ya. Untuk mendalami materi yang sudah tadi kalian sama-sama kalian cari dari buku, dari internet. Jadi kita bahas soalnya. Oke ya, sudah siap? Siap ya? Oke. Soal yang pertama, Saya Bunda. silakan soal yang pertama. Yang dipengaruhi oleh konsentrasi adalah gambar nomor 4 dengan 5. Ya, jawabannya adalah nomor 4 terhadap 5. Sudah ya, udah benar ya. Kalau nomor 4
dia lihat kondisinya harus yang lainnya itu harus sama, tapi konsentrasinya aja yang berbeda. Oke ya, kalau lihat ya soal yang kedua. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi nomor 5 dan 1. Dan enggak Bunda. Nomor 3 dan 5, 2 dan 4. 2 dan 4. Tidak benar ya, kasih tepuk tangan untuk ya. 1 dan 5, kemudian 2 dan 4. Kemudian 3 dan 5 ya, ada 3 ya. Oke. Satu lagi punya kesempatan. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi luas permukaan adalah percobaan 1 dan 2, Bunda. 1 dan 5. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan secara umum? Berarti apa pengaruh konsentrasi, apa pengaruh luas permukaan? Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Apabila konsentrasi yang berpengaruh terhadap laju reaksi, semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin cepat laju reaksinya. Apabila dan luas permukaan, semakin besar luas permukaan maka akan semakin cepat laju reaksinya. Oke, baik ya. Benar ya. Nah, ini tadi yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama mengenai konsentrasi, kemudian yang kedua luas permukaan. Jadi ada 4 dia ya. Ya. Jadi yang hari ini kita pelajari adalah konsentrasi dan luas permukaan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia ada percobaannya HCl 1M dengan 2M, kemudian dimasukkan magnesium 1 gram. Nah, yang terjadi adalah yang HCl 2M lebih cepat habis bereaksi. Oke. Nah, kenapa? Kita lihat. Karena tadi jumlah partikel konsentrasi yang tinggi lebih banyak, sehingga kemungkinan untuk dia bertumbukan semakin besar ya, semakin besar, kemudian laju reaksi semakin cepat. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian untuk yang dipengaruhi oleh luas permukaan, ada HCl 1M22, 1 kepingan, 1 butiran. Yang habis luan bereaksi adalah yang butiran. Kenapa? Karena tadi ya pengaruh luas permukaannya. Semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. Oke. Nah, sekarang kita kuis. Silahkan dibuka HP-nya. Bunda share, bisa di-scan atau nanti biar Bunda share di grup. Waktu kuisnya 5 menit ya. Udah selesai semua? Udah, kelompok 3 udah? Kelompok 4 udah? Udah. Baik, Bunda ucapkan terima kasih sebelumnya. Jadi tadi ada yang 3 orang menjawab pertanyaan, ada hadiah untuk kalian bertiga. Silakan maju ke depan tiga-tiganya. Tiga-tiganya silakan maju ke depan. Ayo cepat maju. Panen ya. Ini Ratu, silahkan. Anissa, Najifa, sama-sama kasih tepuk tangan untuk orang ini, untuk mereka. Dah, silahkan duduk. Gimana hari ini perasaannya setelah belajar? Happy, sad, angry, worry? Apa yang kalian rasakan? Excited, alhamdulillah ya. Oke, nah jadi ya, apa tadi? Happy, shy. Udah, oke. Jadi
Untuk materi selanjutnya itu kan tadi adalah faktor konsentrasi dan luas permukaan. Masih ada tentang suhu dan katalis. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai suhu dan katalis ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.